warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Amelia Kartikasari. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Majen Sungkono Mojokerto, program studi manajemen keuangan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar keuangan dengan dosen pengampu Bu Dwi Dewianawati SEMM. Hari ini saya akan membahas tentang dampak inflasi terhadap investasi jangka panjang, analisis, dan strategi mitigasi. Langsung saja ya, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu konsep pendahuluan. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi yang mengakibatkan penurunan daya beli mata uang. Nah, dalam konteks investasi jangka panjang, inflasi mempengaruhi nilai real dari return investasi. Karena uang yang diinvestasikan hari ini akan memiliki daya beli yang lebih rendah di masa depan jika inflasinya tinggi. Nah, konsep dasar ini berasal dari teori efek Fisher yang menyatakan bahwa tingkat bunga nominal harus mencakup tingkat inflasi yang diharapkan plus return real. Misalnya, jika inflasi 5% per tahun, investor itu perlu mencapai return nominal di atas 5% untuk mempertahankan daya beli. Investasi jangka panjang itu meliputi beberapa instrumen, seperti ada saham, obligasi, real estate, atau dana pensiun, di mana inflasi dapat menggerus keuntungan jika tidak dikelola dengan baik. Ada beberapa teori tambahan yang membahas tentang inflasi. Yang pertama, teori dari Fisher Effect. Teori ini menjelaskan bahwa suku bunga nominal itu sama dengan suku bunga real ditambah inflasi yang diharapkan. Implikasinya, jika inflasi baik, suku bunga nominal pada instrumen seperti deposito atau obligasi juga harus naik agar nilai real tidak turun. Yang kedua, ada teori portofolio modern dari Mark Lewis pada tahun 1952 yang menjelaskan bahwa inflasi meningkatkan risiko variance returns sehingga investor harus diversifikasi aset untuk mencapai efisien fund tier yang aman saat inflasi tinggi. Ada juga Phillips Curve yang menjelaskan kaitan inflasi dengan pengangguran, menunjukkan bahwa inflasi tinggi sering dari demand pull atau permintaan berlebih atau cost push, biaya produksi naik mempengaruhi sektor seperti energi atau komoditas. Kita untuk masuk ke pembahasan selanjutnya ya, gimana? Latar belakang dari tema ini adalah mendorong kondisi ekonomi global dan nasional yang sering dihadapkan inflasi tinggi, seperti pasca pandemi COVID-19 atau akibat gejolak geopolitik. Nih, misalnya seperti kenaikan harga energi. Nah, di Indonesia, inflasi itu rata-rata 3-5% per tahun. Itu merupakan data dari BI pada tahun 2020 sampai 2023. Namun, pernah juga mencapai 11% pada tahun 2022. Ini akibat kenaikan harga pangan dan energi. Nah, investor jangka panjang seperti mereka yang menabung untuk pensiun atau pendidikan anak rentan terhadap risiko inflasi karena return real bisa negatif jika inflasi melebihi return investasi. Studi empiris dari IMF menunjukkan bahwa inflasi tinggi berkorelasi dengan penurunan investasi jangka panjang di negara berkembang. Nah, tema ini itu relevan karena mempertimbangkan bagaimana investor dapat melindungi portofolio mereka, terutama di era ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Ada juga data yang sudah saya dapatkan, ini merupakan data inflasi Indonesia pada tahun 2010 sampai 2024, berikut ringkasannya. Di situ dijelaskan bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2024, kita itu mengalami inflasi kenaikan dan penurunan inflasi yang tidak teratur. Dan penyebabnya juga banyak, dari mulai harga pangan naik, kenaikan BBM, penyesuaian harga energi, dan sampai pandemi, kemudian ada pangan dunia naik, hingga pemulihan ekonomi stabil. Berikut juga akan saya tampilkan, ini merupakan grafik
inflasi versus return dari IHSG. Nah, bisa dilihat seperti yang digambar. Ada juga nih tabel return IHSG. Mungkin ada yang bertanya ya, IHSG itu apa? IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Ini itu merupakan return IHSG pada tahun 2010 sampai 2024. Bisa kita lihat ya di dalam tabel berikut, ada sekitar dari tahun 2010 sampai 2023 itu bisa dilihat ya, ada kurang lebih kenaikan hingga penurunan dari mulai yang positif hingga negatif, dan juga ada catatannya juga. Kenapa ada peningkatan dan penurunan return tersebut? Seperti itu. Kemudian saya juga akan menampilkan grafiknya seperti yang digambar ini dari mulai yang 5% hingga 15%. Tapi biasanya Indonesia itu hanya sampai 10% seperti yang digambar itu ya. Jelaskan bahwa dari 2014 hingga 2023 yang kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 10%. Nah, isi dari bagian ini itu membahas analisis mendalam dampak inflasi terhadap investasi jangka panjang, dibagi menjadi beberapa subbab untuk dijelaskan. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah tentang mekanisme dampak inflasi pada investasi jangka panjang nih. Nah, itu langsung kita masuk ke pembahasannya ya. Inflasi bekerja sebagai pajak tersembunyi yang mengurangi daya beli return investasi, terutama dalam jangka panjang. Nah, mekanisme utamanya adalah melalui penurunan nilai real di mana return nominal tidak cukup untuk menutupi kenaikan harga. Pengaruhnya pada nilai real, investasi menyebabkan uang yang diinvestasikan hari ini memiliki daya beli lebih rendah di masa depan. Misalnya, jika inflasi rata-ratanya 4% per tahun, dari 100 juta ke 100 juta hari ini setara dengan 67,6 juta dalam 10 tahun. Itu dihitung dengan rumus daya beli real. Rumusnya gimana nih? Nah, akan saya tampilkan. Seperti yang digambar itu merupakan rumus daya beli real. Di mana present value itu sama dengan future value dibagi 1 ditambah P dikali periode waktu. Nah, ada juga nih dampak pada instrumen investasi. Yang pertama ada saham, yaitu inflasi menekan biaya produksi perusahaan atau cost push inflation yang menekan margin keuntungan dan harga saham. Di Indonesia sendiri, sektor manufaktur sering terdampak karena kenaikan harga bahan baku. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi nominal atau fixed rate tidak melindungi dari inflasi. Kupon tetap, tetapi daya beli turun. Nah, obligasi indeks seperti TIPS di Amerika Serikat lebih baik, tetapi di Indonesia SBN retail masih rentan. Ada juga nih yang ketiga, yaitu deposito dan tabungan. Return nominal rendah, misalnya 3-5%, sering kalah dari inflasi karena menghasilkan return real negatif. Yang terakhir ada aset real, yaitu real estate dan emas naik nilainya seiring inflasi karena permintaan barang fisik meningkat, bertindak sebagai lindung nilai. Contoh praktisnya nih, investor yang menginvestasikan 100 juta di deposito 4% per tahun selama 5 tahun mendapatkan 121,6 juta nominal, tetapi dengan inflasi 6% daya beli real turun 2% per tahun. Sehingga nilai real hanya 95,4 juta. Itu seperti rumusnya, yaitu return real sama dengan 4% dikurangi 6% itu sama dengan minus 2%. Selanjutnya ada studi kasus dan data empiris. Analisis data historis di Amerika Serikat, inflasi tinggi pada 1970-an rata-rata 7%, menyebabkan return real saham S&P 500 negatif selama beberapa tahun. Nah, di Indonesia, selama inflasi tinggi dari 2014 sampai 2015 akibat kenaikan BBM, indeks IHSG itu turun menjadi 12% yang mempengaruhi investor jangka panjang.
Nah, menggunakan model seperti CAPM atau Capital Asset Pricing Model untuk menghitung return real, seperti yang akan saya tampilkan ini merupakan rumus return real, yaitu return real sama dengan return nominal dikurangi inflasi. Merekomendasikan instrumen anti-inflasi seperti Treasury Inflation Protected Securities, yaitu TIPS, atau investigasi di sektor komoditas. Berikut akan saya tampilkan grafik inflasi BI versus return IHSG. Seperti yang digambar ya, itu merupakan grafik dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Nah, berdasarkan grafik tersebut, interpretasi saat ini inflasi naik signifikan pada tahun 2014 hingga 2015 dan 2022. Nah, return IHSG menurun atau bergerak sideways atau harga bergerak datar, hubungan negatif jangka pendek antara inflasi dan pasar saham. Berikut juga akan saya tampilkan nih tabel berdasarkan data return real, IHSG, dan obligasi. Seperti yang tertera di gambar, ini tuh cara menghitungnya adalah dengan return real itu sama dengan return nominal dikurangi inflasi. Seperti itu. Nah, dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2022 menunjukkan inflasi menggerus keuntungan investor dikarenakan inflasi global yang tinggi. Ada juga simulasi nilai investasi 10 tahun dari IHSG versus inflasi. Seperti yang ditampilkan ya, berdasarkan gambar tersebut, itu merupakan simulasi nilai investasi 10 tahun. Investasi awalnya adalah 10 juta, skenario IHSG-nya 6% per tahun, FV-nya itu sama dengan 17.908, real inflasinya 3% menjadi 13.300. Sehingga investor itu kehilangan daya beli sekitar 4.600.000. Ada juga nih simulasi obligasi dari SBN 7% per tahun. Seperti yang digambar, itu merupakan simulasi obligasi SBN 7% per tahun, yakni FV saya itu sama dengan 19.671, realnya 14.600, jadi lebih unggul jika inflasi itu lebih stabil. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor pengaruh dan tantangan. Nah, faktor seperti kebijakan moneter, misalnya kenaikan suku bunga di BI untuk menekan inflasi itu mempengaruhi investasi. Nah, tantangan masuk volatilitas pasar dan resiko geopolitik, investor jangka panjang perlu diversifikasi seperti alokasi 60% saham dan 40% obligasi untuk mengimbangi inflasi. Selanjutnya ada strategi mitigasi, yaitu menyarankan investasi di aset real seperti real estate, emas, dan atau dana indeks yang teridentifikasi. Nah, di Indonesia, produk seperti reksadana saham atau investasi syariah itu bisa membantu dengan mempertimbangkan regulasi dari OJK-nya. Berikut akan saya tampilkan tabelnya. Di situ dijelaskan ya, ada instrumen dan juga keterangannya seperti ada emas, sektor komoditas, obligasi negara, reksadana, saham blue chip, serta properti atau real estate-nya. Itu ada keterangannya di sampingnya. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut, strategi diversifikasi 60/40 itu sama dengan 60% saham IDX 30, consumer staples, 40% obligasi, SBR atau saving bond retail, sukuk atau surat berharga syariah. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan stabilitas. Jadi kesimpulannya, inflasi itu memiliki dampak signifikan terhadap investasi jangka panjang dengan menggerus return real, sehingga investor itu perlu strategi proaktif seperti diversifikasi dan pemilihan aset yang tahan inflasi. Nah, dari analisis tersebut dijelaskan bahwa tanpa mitigasi, inflasi tinggi dapat merugikan portofolio jangka panjang. Seperti yang terlihat dalam data historis Indonesia dan global, rekomendasi utamanya adalah lakukan analisis risiko inflasi secara berkala, diversifikasi investasi, dan konsultasikan dengan ahli keuangan.
Tema ini menekankan pentingnya pendidikan keuangan untuk investor individu, terutama di era inflasi yang tidak menentu. Nah, inflasi terbukti memiliki dampak destruktif jika investor hanya fokus pada return nominal tanpa diversifikasi. Laporan ini menekankan analisis inflasi dalam keputusan investasi, perencanaan portofolio, dan pemilihan instrumen tahan inflasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.